wa iradatukal asbaba ma'a iqamatil la iyyaka fi tajrid inhitatun 'anil himmatil aliyah. Kemarin kita bahas itu tuh, masalah di mana seorang murid, seorang hamba, Allah posisikan dia pada maqam tajrid. Ya saya nggak bahas lagi maqam tajrid, kemarin kan udah tuh ya. Tahu-tahu dia komplain, dia nggak mau ditaruh oleh Allah, diposisikan oleh maqam tajrid. Dia maunya maqam kasab, ya. Artinya dia mau turun ke bawah, kembali melakukan kasab, melakukan asbab lahiriah, bekerja, bertani, kantor dan seterusnya lah yang bisa menghasilkan maisha. Nah, kalau dia pengen turun seperti itu dan dasarnya keinginan dia sendiri, maka itu dikatakan inhitatun anil himmatil aliyah. Berarti inhitat itu dia turun dari atas, anil himmatil aliyah, dia turun dari himmah yang al-aliyah, yang tinggi. Artinya dari cita-cita, dari semangat yang luhur, yang mulia, dia turun. Ya jelas insya Allah ya. Siapapun orangnya, kalau kita berpikir, maka jarang orang yang mau turun dalam posisi yang rendah sesudah dia berada di atas posisi yang mulia. Yang pasti adalah kenapa dia dianggap inhitot, turun tuh dari atas ke bawah, dari himmah aliyah kepada himmah daniyah gitu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang masalah himmah. Ya, apa itu himmah? Himmah dibagi dua, ada himmah aliyah, ada himmah daniyah gitu. Sekarang kita lanjutkan saja. Yang pasti kenapa dia disebut turun itu ya. Li'iradatika ruju'a ilal khalqi ba'da ta'alluqi bil haqqi. Li'iradatika, karena keinginan kamu wahai murid, ar-ruju'a, kembali, ilal khalqi, kepada makhluk, ba'da ta'alluqi, sesudah bergantung, sesudah akrab, bermasraan, bil haqqi, dengan Allah yang maha benar, Allah yang maha tetap. Artinya si murid, seseorang yang tadinya maqam tajrid itu, dia kan di sana bermesraan dengan Allah. Ya, kerjaannya nggak ada yang lain. Zikir, ibadah, laksanakan perintah Allah, riyadhah dan seterusnya. Ketika dia mau turun ke maqam kasab, berarti itu analoginya adalah dia pengen turun berarti dia turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sesudah dia bergantung kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dia hanya bersandar kepada Allah, dia bermesraan bersama Allah, dia mahabbah bersama Allah, dia sibuk dengan Allah. Nah, kalau dia pengen turun ke maqam aswab, berarti dia turun ke bawah. Dia bergaul lagi dengan makhluk, dia berinteraksi dengan makhluk. Makanya dia disebut inhitat anil himmatil aliyah, turun dari cita-cita yang tinggi gitu. Pemirsa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Walau lam yakun illa mukhalatatu abna'id dunya fi ma hum fi lakana kafian fi dana'atil himmah. Artinya walau lam yakun, seandainya tidak terjadi kecuali mukhalatatu bergaul, interaksi, abna'id dunya, dengan anak-anak dunia. Anak dunia di sini artinya mereka yang bergelut dengan dunia, mereka yang orientasinya dunia, dan juga mereka yang mubasyarah, langsung mengerjakan hal-hal yang sifatnya dunia. Fi ma hum fi, pada keadaan yang mereka fi, pada keadaan tadi lakana. Nah, itu tuh bergaul, interaksi dengan orang-orang yang orientasi dunia, yang sibuk dengan dunia, itu dianggap kafian, sudah mencukupi, fi dana'atil himmah, pada rendahnya cita-cita. Gimana bisa dipahami pemirsa sekalian? Gitu ya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Nah, nih terakhir nih, lalu gimana seharusnya tuh seorang salik, seorang hamba, seorang murid, kita sebagai hamba Allah? Fal wajibu ala saliki, maka yang wajib atas orang yang suluk, ayam kutha, dia berdiam, dia tetap, fi ma aqamahul haqqu fi, pada posisi yang Allah menempatkan dia pada posisi tadi gitu. Ketika Allah posisikan dia di maqam tajrid, ya sudah, dia harus ridho, nerimo, lapang dada, istilah kita tuh ya. Jangan komplain, jangan protes, jangan ugig. Ada orang yang bilang jangan ugig katanya ya.
Tetap, dan di sisi lain ketika Allah posisikan dia makom kasab, ya sudah, dia ikhlas, dia ridho. Kan kemarin kita udah bicarakan tentang ciri-ciri yang Allah tempatkan seseorang di makom kasab gitu. Kita lanjut ya. Wa yarda bih, dan dia harus ridho bihi dengannya, dengan posisi dia tuh. Emang itu ciri-ciri hamba yang ikhlas katanya gitu. Dia rela dimanapun Allah posisikan dia. Allah posisikan dia di makom kasab, ya dia ikhlas. Allah tempatkan dia di makom tajrid, ya dia ridho gitu. Hatta yatawalallah ikhrajahu minhu, sehingga Allah yang langsung mengurusi, Allah yang langsung menangani ikhrajahu, mengeluarkan dia minhu dari makom tadi gitu. Artinya tunggu isyarat. Nanti kalau ada isyarat dari Allah, baru silakan dia keluar. Katakanlah ada isyarat dari Allah. Pada pertemuan yang lalu kita udah singgung bahwa isyarat di sini ada dua. Pertama, isyarat itu bisa datangnya dari Syekh Mursyid. Syekh Mursyid yang sudah kasyaf, yang sudah ma'rifat. Ketika Syekh Mursyid bilang kepada seorang, katakanlah seorang murid, seorang salik, ente sudah waktunya naik dari makom kasab ke makom tajrid. Nah, berarti udah ada, apa istilahnya, udah ada izin tuh. Udah ada lampu kuning, baru silakan dia naik ke makom tajrid. Itu isyarat yang pertama dari murid. Dari Syekh Mursyid maksud saya. Isyarat yang kedua adalah, ya sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di mana ketika seseorang mentok, dia melakukan kasab selalu mentok. Dia kerja ini mentok, dia kerja satu lagi mentok, dia bertani mentok, dia itu mentok, dan seterusnya. Pokoknya jalannya buntu. Nah, ulama-ulama thariqat itu memberikan pemahaman bahwa ini isyarat agar disuruh pindah dari makom kasab ke makom tajrid gitu. Sehingga tunggu Allah yang mengeluarkan gitu. Wala yakhruju binafsihi wa iradati, dan jangan dia keluar dengan keinginan nafsunya, dengan dirinya sendiri dan keinginan sendiri, nggak boleh. Hamba yang baik itu dia keluar dan masuk, ya sudah diserahkan kepada Allah. Allah mengeluarkan dia dari satu makom, diterima. Allah memasukkan dia pada satu makom, dia ikhlas. Mudah-mudahan kita seperti itu. Oleh karena itu jelas dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Isra dikatakan bahwa ayat Al-Quran di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, masukkanlah saya pada jalan masuk yang benar, dan tolong keluarkan saya pada pengeluaran yang benar. Artinya masuk dan keluar dalam satu makom itu Allah nanti yang menentukan gitu. Artinya kita serahkan kepada Allah. Jangan kita ya diktator dan seterusnya, istibdad, keinginan diri kita sendiri. Kalau kita pakai ego kita, biasanya hancur, biasanya rusak.